Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 176. Bab 886. Melawan hantu iblis tanah tua. Cakar hantu, yang berisi udara dingin, hitam pekat, dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan saat banyak seruan dibuat. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin dan segel, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Bang! Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiao Yan setelah suara teredam. Mereka segera mengepak. Angin liar dan guntur yang teredam bergema di tanah sementara tubuh Xiao Yan menjadi buram dalam sekejap. Ci! Cakar hantu yang tajam melintas seperti kilat. Setelah itu mengenai tenggorokan Xiao Yan dan hanya melewatinya tanpa alasan. Cakar tangan baru saja menyentuh sosok Xiao Yan saat mata hantu iblis tanah tua menyusut sedikit. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya keluar dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar. Pantas saja Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzong tidak bisa menandingi, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu meningkat. Adegan yang mendebarkan membuat hati dari cukup banyak siswa di bawah ini berdebar lebih kencang. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi hantu iblis tanah tua. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mereka mengepak di langit. Raungan guntur samar bergema di atas langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih bagi mereka. Sinar matahari tersebar turun dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang seperti giok, memberi mereka kilau mata yang berkedip-kedip. Pemandangan indah ini tertangkap mata semua orang. Beberapa wanita muda tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, gambaran Xiao Yan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang Pangeran Menawan. Untuk menambah pesonanya, dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat hal-hal begitu mendebarkan. Wu Hao di kerumunan di tanah terbuka mengusap keringat dingin dari dahinya saat dia dengan getir menertawakan Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu mengangguk sedikit. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jenis jubah ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat serasi saat dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia secara samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata dari siswa laki-laki untuk diam-diam menembak. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan sekitarnya. Leher putih saljunya yang panjang terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik mengamati pemuda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara seutas benang kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu iblis tanah tua itu bukanlah orang biasa. Meskipun Xiao yang cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluang kemenangannya saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa menyakiti hantu iblis tanah lama bahkan jika kita bergandengan tangan, kita setidaknya bisa menunda dia sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk perlahan. Tangannya dengan lembut menggenggam pedang berat berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Dokter peri kecil di langit juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menghindari serangan hantu setan tanah tua. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kewaspadaan saat dia melihat hantu setan tanah tua. Tingkat kelicikannya agak melebihi harapannya. Mata hantu iblis tanah tua tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju mereka berdua. Setiap kali kaki hantu setan tanah tua menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu di darah itu juga sangat menurun. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar.
Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar dapat mempengaruhi suhu suatu daerah hanya dengan doukinya. Dari tampang taktik ini, sepertinya kekuatan yang terakhir setidaknya adalah bintang 7 Douzong. Levelnya melebihi miliknya dengan 3 bintang. Celah seperti itu, meskipun dia memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk mengatasinya. Sepertinya hari ini, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko. Kemungkinan hati bahkan Xiao Yan tidak akan memiliki banyak kepercayaan dalam menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat mereka menatap tajam ke arah hantu iblis tanah tua yang masuk. Pada saat tertentu, pinggangnya yang halus tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar, yang membawa angin kencang saat menembak secara eksplosif ke hantu setan tanah tua. Meskipun kecepatan Xiao Yan setelah dia memiliki sayap tulang telah menjadi sangat cepat, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Jika monster itu benar-benar menemukan celah dan meluncurkan serangan, kemungkinan serangan itu akan melukai Xiao Yan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan hantu iblis tanah tua dalam tabrakan langsung, dia hanya bisa melangkah maju dan bertemu dengannya. Hantu setan tanah tua dengan dingin tertawa ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah memimpin untuk menyerang. Udara dingin dan hitam berlama-lama di jarinya sebelum ke-10 jarinya tiba-tiba menjentikkannya. Ribuan paku es ilusi. Ci. 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 Penusuk es berwarna hitam mungkin tampak tidak mencolok, tetapi angin yang menahannya cukup menakutkan. Lupakan serangan yang datang dari segala arah. Bahkan satu dari mereka kemungkinan akan membunuh seorang ahli Dou Huang. Dari sini terlihat bahwa benda kecil ini sebenarnya tidak semanis ukurannya. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia menyaksikan penusuk es hitam yang datang dari segala arah. Dia tidak berani meremehkan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang douki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Douki segera menyatu dan membentuk dinding douki ungu keabu-abuan di depannya. Ci. 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 Penusuk es datang dengan cara seperti kilat. Hanya dalam sekejap, mereka menembak ke dinding douki ungu keabu-abuan seperti segerombolan lebah. Namun, penusuk es ini terkorosi oleh kekuatan kuat yang terkandung di dalam dinding setelah mereka baru saja menembak ke dalamnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Skill pedang kondensat es. Hantu iblis tanah tua hanya tertawa dingin saat penusuk es hitam yang jumlahnya meningkat berubah menjadi ketiadaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak dengan keras. Setelah teriakannya terdengar, orang bisa melihat bahwa banyak penusuk es yang ditembakkan ke dinding douki ungu keabu-abuan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bergabung membentuk pedang es hitam pekat selebar 10 kaki. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang es terbentuk dan benar-benar menekan kekuatan korosif dinding douki. Titik tajamnya tanpa basa-basi menembus ke arah dokter peri kecil di belakang dinding. Tangan iblis yang mengikis. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat transformasi penusuk es. Mulutnya mengeluarkan teriakan pelan dan dinding douki dengan cepat bergoyang sebelum segera berubah menjadi tangan ungu yang sangat besar. Setelah itu, tangan itu terulur dan dengan kuat meraih pedang es hitam itu. Korosi yang intens memancarkan gelombang suara. Cici, yang menusuk telinga saat bersentuhan dengan udara dingin pedang es. Sudut mulut hantu setan tanah tua terangkat dengan kedinginan yang gelap saat tatapannya mengungkapkan senyuman dingin. Dia melihat ke arah dokter peri kecil yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak. Ledakan! Bang! Pedang es hitam pekat tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Itu hanya meledak tanpa peringatan sebelumnya. Serangan dari ledakan itu membuat tangan ungu keabu-abuan itu menjadi ketiadaan. Selain itu, pedang es tidak hancur begitu saja setelah meledak. Sebaliknya, itu berubah menjadi bilah es seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dinding douki ungu keabu-abuan dengan cara kilat. Mereka mengejar dokter peri kecil. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Jari-jarinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuh secara eksplosif menarik diri.
Meskipun reaksinya cepat, dia masih diserang oleh cukup banyak bilah es. Bilah es yang tajam menembus permukaan tubuhnya. Garis darah segar muncul di mana bajunya terbelah. Pertukaran sepersekian detik antara dua elit Douzong mengandung bahaya yang tak tertandingi. Hampir setiap serangan merupakan langkah yang fatal. Cukup banyak siswa yang berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini yang bisa berakibat fatal kapan saja. Sambil menonton dokter peri kecil, yang terluka oleh bilah es, hantu iblis tanah tua mengulurkan tangannya. Bilah es yang membawa darah segar dari tubuh yang pertama menyala dan kembali. Akhirnya, mereka berubah menjadi kelompok udara hitam dingin yang ditarik kembali ke tubuhnya. Dengan bisa melangkah ke kelas Douzong pada usia seperti itu, bahkan aku yang dulu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu memiliki bakat yang mengejutkan. Namun, saat ini Anda hanya seorang bintang Douzong. Anda masih sangat kekurangan jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Hantu iblis tanah tua memandang dokter peri kecil dan berbicara dengan lemah. Dokter peri kecil mengungkapkan ejekan di matanya saat dia melirik hantu setan tanah tua. Sebuah ejekan yang tidak diketahui melintas di matanya. Mulut kecilnya bergerak sedikit. Kata-kata kekanak-kanakan apa? Hantu iblis tanah tua baru saja mendengus dingin ketika alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat segel tangan energi yang berisi cahaya kristal yang tidak biasa yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan. Dia merasakan semacam kekuatan luar biasa di segel tangan energi. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba terhenti setelah tatapan hantu setan tanah tua melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia segera berteriak dengan keras di dalam hatinya. Segel pembalik laut? Meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiao Yan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa. Keterampilan membalik laut. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah ahli pamungkas yang kekuatannya setara dengan bintang 7 Douzong. Dengan kekuatannya saat ini, keterampilan Hou biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak menyerang lebih awal. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam. Bab 887. Menggetarkan jiwa. Energi hijau giok yang terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin mencolok. Pada akhirnya, itu seperti cetakan tangan seukuran telapak tangan, tampak sangat misterius. Setelah merasakan energi besar yang terbentuk di tangan Xiao Yan, kejutan melintas di wajah hantu setan tanah tua. Dengan kekuatan Dou Huang hanya 4 bintang, Xiao Yan benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang akan kesulitan mencapainya. Orang ini, memang seperti yang dikatakan Han Feng. Dia memiliki beberapa douki dengan kekuatan yang cukup besar. Namun, jika Xiao Yan ingin menang hanya dengan ini, dia pasti sedang melamun dan sedikit terlalu naif. Segel cahaya di tangan Xiao Yan akhirnya terhenti sementara hantu setan tanah tua tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya membawa kekejaman saat dia melihat yang terakhir. Dengan sedikit gerakan sayap tulang di punggungnya, Xiao Yan mempersiapkan dirinya untuk menghindar setiap saat. Tangannya juga tidak berhenti sejenak saat dia menjerit dingin dan melemparkannya dengan kejam ke hantu setan tanah tua. Bang! Sidik jari energi hijau giok perlahan lepas dari tangan Xiao Yan. Namun, saat itu terjadi, ruang di sekitar Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens di bawah energi yang menakutkan. Banyak garis spasial seperti riak tersebar dengan tenang. Sidik jari energi baru saja meninggalkan tangan Xiao Yan ketika tiba-tiba bergetar. Setelah itu, anehnya menghilang dari tempatnya. Hanya seseorang dengan penglihatan yang sangat baik yang dapat melihat bahwa cahaya hijau giok kecil telah menembus udara dan diam-diam melesat ke arah hantu setan tanah tua. Kelicikan segel cahaya energi ini mungkin bisa membuat ahli biasa lengah. Namun, itu mengalami kesulitan mencapai efek seperti itu pada ahli seperti hantu setan tanah tua. Ini karena setiap tindakannya jelas diserap oleh matanya. Mata hantu setan tanah tua gelap dan dingin saat dia melihat sidik jari energi yang telah berubah menjadi sinar cahaya. Dia tidak mengelak. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk benar-benar mengelak saat menghadapi Dou Huang belaka.
Kecepatan segel cahaya energi sangat cepat. Sebelum semua orang di bawah bisa pulih, anehnya muncul di tempat beberapa puluh kaki di atas kepala hantu setan tanah tua. Segel tangan yang dibentuk oleh tubuh kristal hijau giok yang aneh, pada saat ini, melepaskan energi menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya hijau giok yang menusuk mata melesat keluar saat ini, menyebabkan cukup banyak orang dengan tergesa-gesa menutup mata mereka yang terluka. Pada saat yang sama, tekanan energi yang tersembunyi di segel cahaya juga menyebabkan semua orang merasa gelisah. Apakah kekuatan yang menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang ahli Dou Huang? Segel tangan kristal yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan ekspresi hantu iblis tanah lama sedikit bergetar tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun hal ini agak menyimpang dari harapannya, itu tidak membuatnya merasa rugi. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat udara dingin berwarna hitam melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya hijau giok yang menyilaukan seperti matahari yang melayang di langit. Hening sesaat sebelum cahayanya tiba-tiba menyusut. Segera setelah, ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur besar. Bang! Ledakan guntur yang tiba-tiba menyebabkan telinga semua orang berdenging. Beberapa orang yang lebih lemah menjadi pusing. Pada saat mereka pulih dan mengangkat kepala, mereka hanya bisa melihat api hijau giok seperti awan jamur besar yang terbentuk. Namun, tidak ada tanda-tanda sosok hantu setan tanah tua. Jelas, dia sedang dibungkus oleh energi hijau giok panas yang mengandung energi yang sangat liar dan keras. Seluruh Akademi Batin menjadi jauh lebih sunyi saat ini. Mereka semua memandang awan jamur energi hijau giok yang indah di langit. Rasa hormat dan ketakutan untuk pria muda berjubah hitam itu tanpa sadar muncul di hati semua orang. Kekuatan yang begitu menakutkan memang pantas menjadi legenda di Akademi Dalam. Xiao Yan menutup mulutnya dan batuk pelan 2 kali di langit. Wajahnya pucat putih. Meskipun saat ini dia adalah Dou Huang bintang 4, menggunakan segel pembalik laut masih membutuhkan douki yang cukup banyak. Untungnya, dia tidak lagi menghabiskan semua douki di dalam tubuhnya setelah menggunakannya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Pandangannya tertuju pada awan jamur besar saat dia berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati. Meskipun serangan ini sangat kuat, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa segel pembalik laut, yang memungkinkan seseorang untuk mendominasi kelas Dou Huang tanpa rasa takut, hampir tidak bisa membiarkannya melawan beberapa elit Dou Zong yang lebih lemah. Namun, hantu iblis tanah tua bukanlah Dou Zong biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang elit Dou Zong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Awan jamur energi yang sangat besar di langit akhirnya tersebar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah awan jamur berhamburan, penghalang energi hitam yang sangat besar muncul di depan pandangan semua orang. Xiao Yan dan dokter peri kecil mengepalkan tangan mereka perlahan saat mereka mempelajari penghalang energi. Itu memiliki pusaran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Orang tua yang tidak akan mati ini, benar-benar merepotkan. Di bawah suasana yang tenang dan khusyuk ini, pusaran energi hitam yang sangat besar perlahan menjadi pucat. Sesaat kemudian, hantu iblis tanah tua, yang tersembunyi di dalam, sekali lagi muncul di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, pakaian hantu iblis tanah tua masih bersih. Bahkan rambutnya tidak menjadi lebih berantakan. Sepasang mata tenang seperti api hantu dengan dingin menatap Xiao Yan dan suaranya yang samar mengandung ejekan yang tidak dia sembunyikan. Apakah ini dukunganmu? Jika ini adalah kartu trufmu, aku yang dulu akan membantu Fang Yan dan yang lainnya mengambil nyawamu hari ini. Tangan keriput dari hantu iblis tanah tua ditarik ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang melihat bahwa di punggung tangannya ada darah merah cerah yang menempel di tangannya. Jelas, hantu setan tanah tua tidak sepenuhnya terluka ketika dia menerima segel pembalik laut Xiao Yan seperti yang dia tunjukkan pada dirinya. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata hantu setan tanah tua setelah suaranya terdengar. Matanya ganas saat dia menatap Xiao Yan. Dengan tubuh yang gemetar tiba-tiba, dia segera menghilang secara misterius. Wajah dokter peri kecil dan Xiao Yan berubah saat sosok hantu setan tanah tua menghilang. Xiao Yan memimpin dan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras.
tubuhnya menghilang dari tempat aslinya. Begitu dia menghilang, cakar hantu yang berisi udara dingin dan hitam pekat menjulur dari langit hanya untuk mengambil apa-apa. Dasar anak nakal yang licin. Niat membunuh di mata hantu setan tanah tua semakin padat setelah dia meleset. Namun, sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan lagi, kekuatan tajam yang mengandung bau amis tiba-tiba datang dari belakangnya. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia merasakan serangan dari belakangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Mereka segera bertabrakan dengan tangan wanita seputih salju itu. Bang! Riak energi yang menggugah jiwa melonjak dari 4 telapak tangan seperti air banjir. Segera, 2 sosok manusia bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu hantu iblis tanah tua hanya gemetar sementara pucat melonjak ke wajah dokter peri kecil. Jelas, dia bukan tandingan hantu setan tanah tua dalam tabrakan langsung. Tubuh hantu iblis tanah tua bergetar setelah memaksa kembali dokter peri kecil. Dia berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Xiao Yan. Tampaknya hatinya menyimpan dendam terhadap Xiao Yan, yang sebenarnya menyebabkan dia terluka ringan sebelumnya. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia melihat hantu iblis tanah tua bergegas ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya dengan tergesa-gesa dikepakkan saat cahaya perak menyala berkedip di bawah kakinya. Setiap kali raungan guntur rendah terdengar, bayangan di belakang akan berkedip dan muncul di udara. Namun, dalam sedetik setelah bayangan muncul, itu akan dihancurkan oleh hantu iblis tanah tua, yang mengikuti di belakangnya pada saat berikutnya. 2 sosok samar buru-buru berkedip di langit dengan cara seperti kilat. Namun, semua orang hanya bisa melihat banyak bayangan di langit. Bahkan beberapa ahli Dou Huang hanya bisa secara samar-samar melihat tubuh yang sebenarnya. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia melihat Xiao Yan, yang hanya bisa melarikan diri karena dia dikejar oleh hantu setan tanah tua. Kekejaman muncul di matanya. Dia mengertakkan gigi peraknya saat tangannya yang halus dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Mengikuti perubahan segel tangan ini, auranya juga mulai melonjak dengan cepat. Ci! Sosok Xiao Yan muncul di langit seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah berhenti sejenak, dia sekali lagi buru-buru menyingkir. Menghindar berulang-ulang ini menyebabkan dahinya berkeringat. Seseorang perlu memfokuskan pikirannya selama pengejaran dan pelarian ini. Karenanya, itu sangat menguras semangat seseorang. Bagaimanapun, bahkan 1 detik kehati-hatian kemungkinan akan menghasilkan pukulan fatal yang tiba. Sosok Xiao Yan sekali lagi melintas dan melarikan diri dari hantu setan tanah tua, yang tanpa henti mengejarnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika sosok putih muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Aura bergelombang menyebabkan hantu iblis tanah tua, yang mengejar di belakang, berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang rambut putihnya sekarang mencapai pantatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia jelas memahami bahwa dokter peri kecil saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih kurang jika dibandingkan dengan dia. Tinju Xiao yang tiba-tiba menegang saat dia melihat dokter peri kecil, yang tiba-tiba menjadi kuat. Dia mengerti bahwa saat ini dia mungkin telah membuka segel di tubuh racun yang menyedihkan, miliknya. Ini mungkin memungkinkan kekuatannya melonjak tetapi itu juga menyebabkan waktu sampai letusan, tubuh racun yang menyedihkan, menyusut. Izinkan saya. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara saat rambut panjangnya yang seperti salju melayang tertiup angin. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia mempelajari sosok anggun di depannya. Setelah itu, dia perlahan menyeka keringat di dahinya dan dengan lembut berkata, "Bantu aku menghentikannya sebentar. Serahkan yang lainnya padaku." Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu. Sesuatu yang gila melompat di matanya yang hitam pekat pada saat ini. Kegilaan seperti itu bahkan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang samar. Apa yang orang ini rencanakan? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 888. Gila. Meskipun dokter peri kecil merasakan keraguan di hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Saya akan membantu Anda mengulur waktu yang cukup."
Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat mendengar ini. Dia menatap hantu iblis tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Hatinya juga agak bersukacita karena dia telah berhasil menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit sebelum pertempuran besar ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri untuk waktu yang lama di bawah serangan hantu iblis tanah tua. Mata hantu iblis tanah tua menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan mundur. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan penusuk es hitam pekat melesat ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ci! Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika douki ungu keabu-abuan korosif yang padat melesat dan bertabrakan dengan keras dengannya. Penusuk es berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara, Cici. Lawanmu adalah aku, sosok cantik tinggi dari dokter peri kecil itu tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih saljunya yang panjang, yang menjulur ke pantatnya, perlahan menari tertiup angin. Matanya yang tanpa emosi menatap pada hantu iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tertawa saat dia mengerutkan kening. Kemudian berpaling ke dokter peri kecil di depannya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak dengan jumlah tertentu, saat ini kamu paling mampu bersaing dengan Douzong bintang 5. Aku yang dulu, sebaliknya, sudah lama memasuki level bintang 7 Douzong. Begitukah? Sudut mulut dokter peri kecil membawa sedikit busur tidak berkomitmen. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan douki ungu keabu-abuan yang tebal mengikuti lengan bajunya dan turun. Akhirnya, ular itu bertahan di sekitar tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi 2 ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidah mereka dan bau tak sedap keluar saat mereka mendesis. Ci! Ular abu-abu dan ungu besar yang terbentuk dari douki baru saja muncul ketika mereka mendesis di hantu setan tanah tua dengan kecerdasan luar biasa di bawah kendali dokter peri kecil. Mereka mengayunkan ekor mereka dan berubah menjadi 2 garis abu-abu samar yang mengarah ke hantu setan tanah tua dengan cara seperti kilat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar berwarna ungu keabu-abuan yang datang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan hitam, udara dingin dengan cepat mengalir di depannya. Itu segera berubah menjadi beberapa paku es yang tajam. Itu membawa suara siulan saat ditembak dengan keras ke arah 2 garis keabu-abuan. Ci! 2 benang abu-abu, yang melesat seperti kilat, tiba-tiba berhenti. Segera 2 kabut racun ungu keabu-abuan keluar dari mulut mereka yang buas. Patung es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan hantu iblis tanah lama dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka dan 2 cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya saat matanya terkunci pada serangan 2 ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang sepenuhnya memblokir pancaran darah. Cici! Cahaya darah segera memancarkan uap putih pekat saat bersentuhan dengan cermin es, dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, pijar darah juga dengan cepat menyusut saat cermin es sedang berkarat, tapi itu benar-benar lenyap saat akan menembus sepenuhnya cermin es. Melihat serangan yang sia-sia ini, senyum dingin pada hantu iblis tanah tua semakin tebal. Cermin es di depannya perlahan mencair dan segera berubah menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan 2 awan hitam pekat menggumpal. Mereka membentuk 2 tangan hantu besar yang menangkap ular besar berwarna abu-abu dan ungu. Tangannya mencubit dengan keras dan ular-ular itu pecah. Wajah dokter peri kecil tidak hanya tidak berubah setelah menyaksikan kehancuran 2 ular besar ini, tetapi malah mengungkapkan senyum aneh di matanya. Tangan halusnya dengan cepat membentuk segel saat suaranya yang lembut berkata, "Darah segar saya bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, Anda tidak boleh dengan pelit menarik douki yang telah terkontaminasi oleh darah saya ke dalam tubuh Anda." Ekspresi hantu iblis tanah tua tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya, sepertinya darah racun yang diserap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh.
Tak terduga bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya begitu kuat. Namun, ini tidak berguna untukku. Suara gelap dan serius perlahan ditransmisikan dari mulut hantu setan tanah tua. Pada saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Seseorang bisa melihat beberapa warna merah cerah di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan doukinya yang kuat untuk dengan paksa mengeluarkan darah racun dari tubuhnya. Dokter peri kecil tidak terkejut melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar mampu secara bertahap mengeluarkan darah racun. Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa racun darah yang telah memasuki tubuh seseorang mungkin berakibat fatal bagi seorang ahli biasa, tetapi tidak dianggap merepotkan seseorang dengan kekuatannya untuk mengeluarkannya secara paksa dari tubuh mereka. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan seseorang teralihkan. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia ingin memberi Xiao Yan waktu yang cukup, agak sulit jika dia mengandalkan kekuatannya. Namun, dengan penghentian racun darah, masalah ini menjadi jauh lebih santai. Waktu selama momen kritis ini tidak boleh disia-siakan. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya yang halus dan douki yang keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan hantu iblis tanah tua. Tangannya terangkat dengan tajam. Hantu iblis tanah tua tidak bisa tetap santai seperti saat dia menghadapi serangan dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk mengeluarkan darah racun di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya yang menekan untuk mengalahkan dokter peri kecil. Untuk sesaat, dia benar-benar direcoki oleh dokter peri kecil. Mata hantu setan tanah tua kadang-kadang akan melayang ke tempat Xiao Yan berada saat dia direcoki oleh dokter peri kecil. Nyala api hantu di matanya sedikit melonjak ketika dia melihat nyala api hijau dan tak terlihat tergantung di depan yang terakhir. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou, api surgawi. Hal ini adalah keahliannya untuk melindungi hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, hantu iblis tanah tua telah menghela nafas lega setelah merasakannya secara pribadi. Penggabungan dua jenis, api surgawi, memang memiliki energi yang sangat kuat dan kejam. Namun, itu tidak dapat menimbulkan banyak risiko hanya dengan dua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 7 Douzong bukanlah lelucon. Xiao Yan berdiri di udara di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran antara dokter peri kecil dan hantu setan tanah tua. Dia dengan lembut mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Setiap kali, kepakan itu diiringi dengan suara gemuruh. Pada saat ini, nyala api hijau dan nyala api yang tak terlihat tergantung di tangannya. Nyala api itu sedikit memancarkan kehangatan, menyebabkan suhu atmosfer naik 10 kali lipat dari sebelumnya. Api teratai Buddha yang marah, dari penggabungan dua jenis, api surgawi, sebenarnya tidak memiliki banyak ancaman terhadap ahli seperti hantu setan tanah tua. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Segel api putih di antara alisnya memancarkan suhu yang samar. Api berwarna putih pekat perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan api dingin tulang, milik guru. Energi alami daerah itu segera menjadi agak kacau setelah munculnya api dingin tulang. Suhu panas tersebar turun dari langit, menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat. Itu tidak berguna bahkan dengan douki menutupi permukaan tubuh mereka. Suhu api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa menutupi douki biasa. Xiao Yan mempelajari 3 kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan setelahnya dibentuk oleh tangannya. 3 kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah hantu setan tanah tua akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Kekuatan ini sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tanpa diduga, anak kecil itu benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hantu iblis tanah tua mengepalkan tangannya tiba-tiba saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya muncul seperti mata ikan mati dan udara dingin di dalam tubuhnya semakin padat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu berwarna merah cerah keluar dari situ. Es batu berisi darah kental yang bergerak perlahan di dalamnya. Ketika pecah, darah cair itu benar-benar memadat sebelum akhirnya pecah, berubah menjadi ketiadaan.
Wajah dokter peri kecil berubah ketika dia melihat bahwa darah racun telah dipaksa dari tubuh hantu iblis tanah tua secepat ini. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur, kepalan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba datang. Yang bisa dia lakukan, karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu, adalah menerimanya dengan paksa. Grup. Kekuatan menakutkan menyebar dengan cara seperti banjir dari titik kontak. Pucat segera muncul di wajah cantik dokter peri kecil sebelum dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga akhirnya mundur dengan cepat dengan beberapa langkah. Melihat darah segar yang datang menerkamnya, hantu iblis tanah tua, yang pernah menderita, buru-buru melambaikan lengan bajunya. Udara dingin dimuntahkan dan memadatkan darah menjadi kristal es sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan tubuhnya. Setelah itu, semuanya pecah. Kekuatanmu tidak bisa menghalangi diriku yang dulu. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Aku yang dulu tidak akan membunuhmu jika kamu berbalik dan pergi. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tersenyum dan bernegosiasi dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya sedingin es. Tanpa menjawab, tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata hantu setan tanah tua ketika dia melihat dokter peri kecil terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya tetap sibuk. Setelah itu, dia bertemu dengannya dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya. Riak energi yang menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu saat ledakan seperti guntur segera terdengar di langit. 3 teratai api berwarna di tangan Xiao Yan akhirnya terbentuk di langit. Matanya mulai berkedip saat dia melihat bentuk teratai api ini. Sebuah api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis, api surgawi, pada dasarnya adalah energi terkuat yang bisa dikendalikan Xiao Yan. Ia selalu dipenuhi rasa percaya diri saat menghadapi lawan. Namun, dia menjadi sedikit tidak yakin kali ini. Ini karena musuhnya hari ini terlalu merepotkan. Bintang 7 Douzong dianggap ahli di tingkat atas pagoda emas di seluruh benua Douki. Hantu iblis tanah tua saat ini bahkan lebih kuat dari pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yunshan saat itu. 3 warna, api teratai Buddha yang marah, adalah kartu truf Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali sebelum dia jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, dia hanya punya satu kesempatan. Jika teratai api tidak membunuh hantu iblis tanah tua, hari ini, skenario terburuk mungkin muncul. Karenanya, dia harus memastikan bahwa serangan ini berakibat fatal bagi hantu iblis tanah tua. Grup. Pada saat pikiran Xiao Yan berkedip-kedip, dokter peri kecil, yang menghadapi hantu iblis tanah tua sekali lagi terguncang sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Pada saat ini, pucat di wajahnya semakin intens. Setiap bintang dalam kelas Douzong memiliki celah yang sangat besar. Selain itu, hantu setan tanah tua adalah 3 bintang penuh lebih kuat darinya. Wajah Xiao Yan berkedut sedikit ketika dia melihat dokter peri kecil, yang telah meludahkan darah, dan hantu setan tanah tua, yang tersenyum dengan ganas. Kegilaan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya perlahan dan nyala api coklat keabu-abuan melayang perlahan. Kelompok api ini adalah api pengubah kehidupan yang diambil Xiao Yan dari Fang Yan dan 2 lainnya saat itu. Meskipun itu bukan api surgawi yang asli, itu masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika itu digabungkan dengan 3 teratai api berwarna, kekuatan api teratai Buddha yang marah akan mencapai tingkat sejarah menakutkan untuk pertama kalinya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari api pengubah kehidupan, sebagai hasilnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam saat keganasan liar muncul di matanya. Karena bajingan tua ini ingin mereka mati, dia pasti akan menyeretnya ke dasar bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Xiao Yan akhirnya berhenti ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan kumpulan api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam 3 teratai api berwarna. Angin di langit dan teriakan serta seruan benar-benar menghilang begitu, api pengubah kehidupan memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran lahir dengan tenang. Bab 889. Pemusnahan api teratai. Bang! 2 sosok hitam samar bertabrakan dengan ledakan di langit.
Ketika riak energi yang menggetarkan jiwa dipancarkan, dua sosok manusia muncul terguncang sampai mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak mengerang. Ketika dua sosok hitam samar-samar menstabilkan tubuh mereka, orang akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah Suqian dan Han Feng, yang telah meletus menjadi pertempuran besar yang intens sebelumnya. Saat ini, pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat dalam perkelahian berdarah. Rambut mereka tersebar di mana-mana, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Namun, jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan menemukan bahwa aura Suqian sedikit lebih lemah. Jelas, dia jatuh ke dalam sedikit kerugian selama pertempuran sengit dengan Han Feng. Suqian dengan sembarangan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Han Feng di sisi yang berlawanan. Douk yang melonjak berlama-lama di sekitarnya, membawa gelombang suara angin bersiul. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin, mengeluarkan suara berkibar. Hehe, tetua pertama Suqian. Sepertinya kau benar-benar tua. Han Feng perlahan menenangkan Douki di dalam tubuhnya yang sedang bergolak. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengejek Suqian. Kamu tidak ada tempat yang lebih baik. Setelah memberi hadiah, api surgawi, Anda sendiri untuk mengubah diri Anda menjadi cara yang bukan manusia atau hantu, tampaknya itu bukan pilihan yang berharga. Meskipun Suqian telah jatuh dalam kerugian, dia sangat berpengalaman dengan usia. Nada suaranya masih tampak sangat tenang. Wajah Han Feng mengejang. Senyum di wajahnya dipertahankan tetapi niat membunuh yang pekat dan dingin melonjak dari matanya seperti air banjir. Aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengajar di depan semua siswa dari akademi dalam ini jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua. Han Feng tersenyum dengan sikap dingin. Lengan bajunya bergetar dan Douki yang kuat dan panas segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu menyapu langit secara horizontal dan menekan aura Suqian. Suqian sedikit mengernyit di bawah tekanan aura. Dia melambaikan tangannya dan menahan sesepuh akademi dalam tidak jauh yang siap untuk campur tangan. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan Douki di dalam tubuhnya benar-benar melonjak keluar seperti aliran gunung. Hehe, orang tua Suqian. Sejak saya maju ke kelas Douzong, saya belum pernah membunuh seorang elit Douzong sebelumnya. Hari ini, kamu akan menjadi yang pertama bagiku. Han Feng tertawa ganas. Tubuhnya perlahan bangkit. Namun, itu baru saja naik lebih dari 10 meter ketika energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai memberontak. Perubahan mendadak membuat Han Feng terkejut. Dia buru-buru menurunkan dirinya dan baru saja akan menyelidiki dengan matanya ketika energi yang sangat besar dan kuat yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam muncul di langit. Setelah merasakan energi destruktif ini, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah menjadi putih pucat. Bahkan seorang ahli Douzong akan merasakan kengerian yang merembes dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya menghadapi energi seperti itu. Tubuh Han Feng dan Suqian bergetar hebat saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala. Mata ketakutan mereka ditembakkan mengikuti arah dari mana kekuatan destruktif berasal. Namun, wajah mereka langsung menjadi kusam saat mereka menemukan pencipta energi tersebut. Seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayap tulangnya yang seperti permata di langit yang jauh. Gelombang guntur yang teredam berulang kali terdengar di langit. Tentu saja, hal yang menyebabkan Han Feng dan Suqian menjadi tumpul bukanlah sayap tulangnya. Sebaliknya, itu adalah teratai api ukuran wastafel yang digantung di depan Xiao Yan saat ini. Teratai api berwarna-warni dan indah. Kepadatan warnanya jauh lebih besar dari apapun sebelumnya. Karenanya, itu tampak sangat indah. Namun, kecantikan seperti iblis inilah yang menyebabkan Han Feng dan Suqian merasakan ketakutan yang tulus. Ini karena mereka dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam teratai api yang berwarna-warni. Menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan seorang elit Douzong akan merasa takut. Teratai api ini, mengapa kekuatannya begitu besar? Suqian menelan seteguk air liur dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki skill dou api teratai dengan kekuatan yang cukup luar biasa. Apalagi, dia bahkan pernah menyaksikannya secara pribadi. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dengan teratai api saat ini dibandingkan dengan yang dulu.
Di sisi berlawanan dari Suqian, wajah kusam di wajah Han Feng juga perlahan-lahan ditarik. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap Xiao Yan. Tinju di lengan bajunya juga perlahan mengencang. Tepat ketika niat membunuh di dalam hatinya melonjak, Xiao Yan, yang mengendalikan teratai api berwarna-warni di langit, melemparkan tatapan acuh tak acuh setelah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Han Feng merasakan kejutan menjalari tubuhnya di bawah tatapan acuh tak acuh ini. Seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan dari langit, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi diam. Seutas ketakutan samar-samar menetes dari hatinya. Jika Xiao Yan melemparkan teratai api berwarna-warni ke dalam saat ini, Han Feng tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup hari ini. Niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang. Senyum yang sangat kuat dan jelek terangkat di wajah Han Feng. Setelah itu, kepalanya menggigil dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tahu bahwa teratai api berwarna-warni dari Xiao Yan kemungkinan besar akan dilemparkan ke hantu setan tanah tua, dia juga tahu betapa besar kebencian yang dimiliki Xiao Yan untuknya. Jika pemikiran Xiao Yan sedikit kacau, Han Feng benar-benar akan menjadi sangat tidak beruntung. Senyum penuh ejekan muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia menatap Han Feng, yang menggigil dan mengalihkan pandangannya. Setelah itu, Xiao Yan menarik perhatiannya. Pandangannya dibawa kembali ke teratai api berwarna-warni di depannya. Meskipun, api yang mengubah kehidupan, bukanlah api surgawi, yang asli, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, penggabungan api menciptakan semacam energi yang sangat menakutkan, liar, dan keras dari berbagai perubahan selama penggabungan. Jenis penciptaan ini hanya membutuhkan beberapa katalis. Api pengubah kehidupan, ini adalah pengganti terbaik saat ini. Menggabungkan api pengubah kehidupan menjadi api teratai Buddha yang marah, secara alami memiliki risiko yang sangat besar. Selama waktu penggabungan singkat sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya mengalami beberapa momen hidup dan mati. Setiap kali, dia nyaris melewati kematian. Namun, beruntung dia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui alkemis dari tingkat yang sama. Selain itu, dia telah mencapai puncak sehubungan dengan jenis keseimbangan yang dibutuhkan dalam teratai api. Oleh karena itu, dia mampu mencegah bencana setiap kali dan berhasil menggabungkan api pengubah kehidupan menjadi api teratai Buddha yang marah, membentuk api teratai Buddha yang marah, terkuat dan paling menakutkan yang pernah dia buat. Xiao Yan menyebutnya pemusnahan teratai api. Sebagai pencipta, Xiao Yan tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang kekuatan teratai api ini. Selain itu, bahkan dia merasa khawatir dengan kekuatan semacam ini selama penciptaan. Jika sedikit dari kekuatan penghancur merembes keluar selama penciptaan ini, orang pertama yang jenazahnya akan dihancurkan sepenuhnya olehnya kemungkinan besar adalah dia. Xiao Yan hampir tidak bisa mempertahankan teratai api saat ini di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat sejak nyala api berulang kali merembes dari teratai api. Dari merembesnya energi ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak mengendalikan teratai api ini persis seperti api teratai Buddha yang marah, yang ia ciptakan di masa lalu. Tentu saja, mampu mempertahankan api teratai pemusnahan, ini pada keseimbangan sudah merupakan hasil dari Xiao Yan yang mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Maju selangkah lagi ke depan bukanlah sesuatu yang bisa dia raih sekarang. Meskipun demikian, teratai api sudah terbentuk di bawah kendali Xiao Yan. Selanjutnya, inilah waktunya untuk sepenuhnya melepaskan energi menakutkan ini. Bahkan hantu iblis tanah tua hanya bisa menggigil di bawah kekuatan penghancur ini. Tangan Xiao Yan menyeret teratai api berwarna-warni. Matanya yang hitam pekat perlahan berhenti di tubuh hantu iblis tanah tua, yang sudah berhenti bertarung. Busur gelap dan padat perlahan terangkat di wajah pucatnya. Ekspresi hantu setan tanah tua berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan tebal Xiao Yan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, benang penyesalan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah Dou Huang bintang 4, yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan, akan benar-benar dapat melepaskan energi menakutkan yang bahkan menyebabkan dia merasa takut. Tenggorokan hantu setan tanah tua berguling. Dia melebarkan mulutnya yang kering sebelum berbicara dengan suara serak. Aku yang dulu akan pergi sekarang. Langit telah turun menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kemunculan teratai api.
Oleh karena itu, suara hantu iblis tanah lama ditransmisikan ke telinga semua orang. Ketakutan dan kengerian dalam suara serak juga diperhatikan oleh semua orang. Pada saat ini, banyak orang merasakan perasaan tidak masuk akal. Seorang ahli dari generasi yang sama dengan kepala sekolah misterius benar-benar mengucapkan kata-kata penurut yang lembut kepada Xiao Yan. Banyak tatapan menahan tekanan energi yang dipancarkan dari langit saat mata panas mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Sosok kurus itu telah membekas, yang sulit dihilangkan, di dalam hati para siswa dari akademi dalam ini. Mungkin para siswa ini akhirnya pergi ke segala arah beberapa tahun kemudian. Namun, mereka masih mengingat dengan kuat pemandangan yang jarang disaksikan hari ini. Nama itu, Xiao Yan, juga akan menemani mereka sepanjang waktu. Dia mungkin menjadi murid paling menonjol dari Akademi Jianan dalam sejarah. Mata tanpa emosi Xiao Yan melihat ke hantu setan tanah tua. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan segera melihat dokter peri kecil, yang wajahnya cantik ditutupi dengan putih pucat sementara dia membawa jejak darah di sudut mulutnya. Dia langsung tersenyum. Senyuman ini, bagaimanapun, menyebabkan jantung hantu iblis tanah tua untuk segera tenggelam. Sudah terlambat, karena kamu telah datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Suara lembut itu seperti kepingan salju yang membawa hawa dingin sedingin es saat melayang turun dari langit. Suara itu bergema sedikit sebelum Xiao Yan melempar dengan tangannya. Teratai api berwarna-warni jatuh dari tangannya sebelum berubah menjadi cahaya api yang sangat lurus yang ditembakkan setelah hantu setan tanah tua. Udara kosong tempat cahaya api lewat robek, membentuk retakan spasial hitam pekat yang tampak seperti mulut besar yang ganas yang bisa menelan seseorang. Pori-pori di seluruh tubuh hantu setan tanah tua tiba-tiba menjadi tegak saat dia melihat teratai api diam-diam bergegas. Matanya tiba-tiba menciut menjadi lubang jarum. Bab 890. Kehancuran besar. Warna darah yang tersisa di wajah Xiao Yan dengan cepat menghilang setelah teratai api meninggalkan tangannya. Dia terbatuk-batuk dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia menjadi sangat lemah setelah menggabungkan apa yang disebut api teratai pemusnahan. Meskipun dia berhasil menggabungkannya dengan paksa, itu juga menghasilkan reaksi yang cukup kuat darinya. Jika dia tidak terlalu akrab dengan api, kemungkinan kehidupan pertama yang diambil, pemusnahan api teratai ini adalah miliknya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya setelah merasakan kekuatan obat yang menyebar dengan cepat di dalam tubuhnya, dia menghela nafas lega. Tatapannya langsung terfokus pada teratai api berwarna-warni yang melayang di udara. Teratai api berwarna-warni dengan tenang melayang di langit. Tidak ada aktivitas lain selain garis retakan spasial panjang di belakangnya. Namun, keheningan inilah yang menyebabkan wajah hantu setan tanah tua menjadi mati rasa. Dia jelas mengerti bahwa dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan pemuda ini, yang kekuatannya hanya sebesar Do Huang bintang 4. Hantu iblis tanah tua tidak berani meremehkan apapun pada saat kritis ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi merah padam yang aneh. Seseorang bisa mendengar gelombang suara mendesis saat seseorang melihat udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-pori di tubuh mantan ke segala arah. Selain itu, udara dingin berwarna hitam bercampur dengan kemerahan cerah. Kemerahan samar-samar inilah yang menyebabkan hitam pekat, udara dingin menjadi semakin gelap dan dingin. Darah dingin musim dingin. Teriakan menyeramkan dipancarkan dengan suara serak dari mulut hantu iblis tanah tua. Setelah teriakan itu, udara dingin yang hitam pekat membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi awan hitam dan dingin yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Sosok hantu setan tanah tua benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang ini tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh. Jika ada orang dengan indera tajam, orang itu akan menemukan bahwa kristal es ini sebenarnya terbentuk dari uap air yang terkandung di udara. Tidak terduga bahwa awan dingin berwarna hitam dari hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki suhu yang sangat rendah. Suhu rendah menyebar seperti riak dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, hampir setengah dari akademi dalam tertutup lapisan es tipis. Semua siswa akhirnya menggigil karena es.
Selain itu, beberapa yang lebih jeli secara mengejutkan menemukan bahwa bahkan Douki di dalam tubuh mereka menunjukkan petunjuk pembentukan es di bawah udara dingin yang aneh ini. Udara dingin yang menakutkan dari hantu setan tanah lama ini sebenarnya menyebabkan bahkan Douki di dalam tubuh seseorang untuk membeku. Dia memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Taktik seperti itu benar-benar menakutkan. Lupakan siswa yang dianggap tidak kuat. Bahkan wajah beberapa tetua ahli dari Lembah Api Setan dan Akademi Dalam telah berubah menjadi agar hijau pada saat ini. Kristal es di rambut mereka berkedip-kedip. Mereka mengatupkan gigi dengan keras dan menggerakkan Douki di dalam tubuh mereka untuk menahan udara dingin yang menakutkan ini. Saat awan hitam dan dingin muncul, teratai api berwarna-warni telah tiba. Mengikuti pendekatan dari teratai api, awan berwarna hitam mulai berfluktuasi secara intens. Benang kabut putih tebal naik sebelum diuapkan oleh suhu tinggi yang terkandung di dalam teratai api. Dengan mendekatnya teratai api, suhu tinggi akhirnya menahan sebagian besar suhu sedingin es. Baru setelah itu banyak siswa dari Akademi Dalam merasa lebih baik. Segera, mereka mengangkat kepala dan melebarkan mata mereka. Garis pandang mereka mengalir ke langit seperti meteorit sebelum bertabrakan dengan teratai api berwarna-warni di dalam awan hitam yang sangat besar. Ci! Teratai api membah udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu seperti meteorit yang membawa suara lembut, Peuci. Saat itu dengan tenang meluncur ke awan berwarna hitam yang meresap ke langit. Teratai api yang berisi energi destruktif bergegas ke awan. Namun, sementara semua orang menunggu ledakan besar yang menggetarkan jiwa, awan dingin turun menjadi keheningan yang aneh. Bahkan permukaan luar dari awan dingin tidak menunjukkan riak sedikit pun. Adegan konyol ini langsung membuat semua orang tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tepat ketika mereka berpikir bahwa teratai api yang menakutkan telah sepenuhnya dibekukan oleh awan dingin, wajah Sukian di langit tiba-tiba berubah. Teriakannya yang tergesa-gesa, namun tetap tegas, bergema di langit Akademi Dalam. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, cepat mundur. Semua siswa, segera rawan. Cepat. Sukian segera bergegas kembali setelah teriakannya terdengar. Sesepuh Akademi Dalam sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, mereka buru-buru mundur. Para siswa Akademi Dalam di tanah pada dasarnya secara naluriah berbaring tengkurap dengan suara percikan setelah mendengar suara Sukian karena prestise biasanya. Oleh karena itu, Akademi Dalam yang sangat besar tampak seperti mayat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah cantik dokter peri kecil juga berubah saat Sukian mundur. Dia juga merasakan energi destruktif yang melonjak di dalam awan dingin berwarna hitam. Tubuhnya langsung bersinar dan dia muncul di samping Xian. Meringkuk tangannya, dia menghisap yang terakhir dari seberang udara sebelum mundur dengan cara seperti kilat. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri pada saat yang sama termasuk Sukian dan beberapa ahli lembah api iblis. Bagaimanapun, langit sudah menjadi sangat tidak biasa pada saat ini. Semua orang mulai berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan pertempuran ini seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Tidak lama setelah teriakan Sukian terdengar, bagian dalam awan, yang tadinya diam, tiba-tiba bergetar hebat. Segera, suara rendah dan dalam muncul, seperti itu naik dari dalam jiwa setiap orang. Itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang karena tekanan menakutkan yang tidak biasa menyebabkan anggota tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Bang! Trak! Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dan dingin tiba-tiba mulai bergolak. Warna-warna cerah terlihat samar-samar. Setelah itu, gelombang api berwarna-warni yang berukuran 1000 kaki mengeluarkan, ledakan, dan menyapu dari awan hitam. Saat gelombang api menyebar, bahkan awan dingin, yang mampu membekukan udara menjadi es, mulai menyebar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gelombang api berwarna-warni setinggi 1000 kaki menyapu langit. Para ahli dari lembah api setan yang lambat melarikan diri langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abu mereka pun tidak tersisa. Melihat kengerian gelombang api, orang-orang yang telah melarikan diri pada waktu sebelumnya langsung menepuk dada mereka dengan wajah putih pucat. Untung mereka bereaksi dengan cepat. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di Akademi Dalam terguncang hingga pecah. Hutan dalam radius 1000 meter dari Akademi Dalam diratakan menjadi tanah datar luas tanpa batas saat ini.
Tanahnya sangat datar sehingga tidak ada penghalang sedikit pun di atasnya. Ada satu gelombang lagi. Hati-hati. Minggirlah lebih jauh. Su Qian buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar gemetar sekali lagi saat dia melihat gelombang api tunggal, menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Hampir semua ahli keluar dan mundur setelah mendengar tangisan Su Qian kali ini. Nasib para ahli dari lembah api setan, yang telah ditelan oleh nyala api sebelumnya, telah dengan jelas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka terlibat dengan nyala api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu. Tatapan Su Qian tiba-tiba melihat ke akademi dalam yang terletak di bawah medan pertempuran saat dia buru-buru mundur. Masih cukup banyak siswa yang hadir di sana. Segera, ekspresinya menjadi lebih pucat. Dia buru-buru berteriak. Semua siswa, cepat temukan tempat untuk bersembunyi. Akademi dalam menjadi panik saat suara Su Qian terdengar. Tak terhitung banyaknya siswa yang melarikan diri ke segala arah, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka akhirnya mengerti apa yang mereka lihat saat ini. Teratai api yang menakutkan di langit telah lolos dari kendali senior Xiao Yan saat itu telah melepaskan energi yang bahkan lebih menakutkan. Sepertinya seluruh akademi dalam akan langsung berubah menjadi tanah datar. Pengingat Su Qian pada saat ini tidak diragukan lagi sedikit terlambat. Sementara akademi dalam turun ke dalam kekacauan, pilar cahaya berwarna-warni yang terang tiba-tiba melesat ke langit dari awan berwarna hitam yang sudah jauh lebih redup. Seseorang dapat dengan jelas melihat pilar cahaya yang melesat ke langit dalam radius 50 km. Bola api besar yang lebarnya lebih dari 200 kaki perlahan-lahan naik dari awan dingin begitu pilar cahaya naik. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalam bola api menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada celah spasial hitam samar muncul. Bola api besar itu tampak seperti matahari lain yang mengeluarkan suhu yang menakutkan. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir, termasuk penciptanya Xiao Yan, menjadi pucat. Jika bola api ini meledak, kemungkinan akademi dalam dan sekitar 50 km di sekitarnya akan segera lenyap. Xiao Yan juga tidak dapat menjelaskan mengapa teratai api menjadi sangat menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembakkan teratai api ke awan hitam. Alasan terjadinya perubahan besar itu kemungkinan besar karena transformasi dari tabrakan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Terlepas dari apa penyebabnya, bola api itu, saat ini, tidak lagi dalam kendali Xiao Yan. Jika itu dibiarkan meledak begitu saja, semua siswa di dalam akademi dalam bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Setelah memikirkan akhir ini, bahkan Xiao Yan akhirnya menggigil hebat. Kali ini, dia tampaknya memainkan hal-hal yang sedikit terlalu berisiko. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat ekspresi ganas melintas di matanya. Dia mengeluarkan banyak pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan efek obat yang kuat di dalam tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ditularkan dari jalur qi-nya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum dia mengambil darah segar ini dengan tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan oleh Xiao Yan. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya, tetapi dia masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikannya. Namun, harganya cukup bagus. Dia mungkin akhirnya harus memulihkan diri selama bertahun-tahun setelah ini dan dia mungkin merasa sulit untuk kembali ke puncaknya. Pada saat ini, bagaimanapun, dia tidak bisa diganggu. Tangan Xiao Yan yang berisi darah segar perlahan bergerak dan membentuk segel. Garis darah yang padat perlahan naik di matanya yang hitam pekat. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, rasa sakit yang membengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia siap untuk keluar semua, bagaimanapun, matanya, yang menatap bola api dengan saksama, sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan itu di samping bola api. Dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh. Bersambung ke episode 177. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.